Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Alvin. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bilangan bulat ya, yaitu perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini kalian tetap semangat dan jangan lupa mengawali pembelajaran kita. Kita awali selalu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, materi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat ini sebelumnya sudah pernah kalian pelajari pada jenjang sekolah dasar kemarin. Namun di sini pada jenjang kelas 7 SMP ini kita akan lebih dalam lagi mempelajarinya. Karena materi perkalian dan pembagian ini merupakan materi dasar dan yang sangat dan penting sekali untuk kalian pahami dengan baik sebelum nantinya kita akan pelajari pokok bahasan berikutnya ya. Dan juga dalam kegiatan sehari-hari perkalian dan pembagian ini sering kita gunakan ya. Utamanya dalam aktivitas misalkan jual beli ataupun perhitungan tertentu ini pasti akan digunakan dan sangat bermanfaat untuk di kehidupan sehari-hari. Jadi pahami dengan baik, simak dengan baik dan tonton video ini sampai akhir nantinya. Pada perkalian dan pembagian bilangan bulat ya, ada beberapa konsep yang harus kita pahami ya. Yang pertama, jika tanda bilangan sama maka hasilnya positif ya. Contoh 3 kali 6 positif 3 positif 6, maka hasilnya juga positif berapa? 18 ya. Yang nomor 2, negatif 3 kali negatif 6 sama-sama negatif, hasilnya tetap positif 18 ya. Berikutnya pembagian juga sama, 72 dibagi 8 berarti 9. Begitupun juga kalau negatif 72 dibagi dengan negatif 8, hasilnya juga positif, yaitu positif 9. Yang kedua, jika tanda bilangan berbeda maka hasilnya adalah negatif. Misalkan perkalian atau pembagian positif dan negatif itu kan tandanya berbeda, itu hasilnya adalah negatif. Contoh 7 dikali negatif 3, 7-nya positif, 3-nya negatif, maka hasilnya adalah negatif, berarti negatif 21. Soal nomor 2, negatif 2 kali 8 berarti negatif 16. Yang nomor 3, negatif 30 dibagi 6 ya. 30 dibagi 6 itu 5, karena di sini negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif 5. Yang nomor 4, 20 dibagi negatif 2 ya. Dua tanda berbeda, positif dibagi negatif, maka hasilnya adalah negatif 10. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berikutnya sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Ini khusus untuk perkalian pada bilangan bulat saja. Yang pertama, komutatif. Artinya pertukaran. A kali B sama dengan B kali A. Apa maksudnya Pak Alvin ya? Jadi nanti di sini A dan B-nya ini bisa kita ganti dengan sebarang bilangan bulat, baik itu positif ataupun negatif ya. Contoh 3 kali 6 sama dengan 6 kali 3. Ini kan hanya bertukar posisi ya. Kalau yang pertama itu adalah 3-nya di depan, 6-nya di belakang. Karena ini berlaku sifat komutatif pertukaran, misalkan 6 kali 3, hasilnya tetap sama, tidak akan berubah, yaitu 18. Nah, ini namanya sifat komutatif. Contoh angka yang lain juga sama, 2 kali 10 sama dengan 10 kali 2, itu hasilnya sama, yaitu 20. Misalkan positif kali negatif ya, contoh 2 dikali negatif 3, hasilnya adalah negatif 6. Sama halnya dengan negatif 3 dikali 2, itu juga sama, hasilnya adalah negatif 6. Berikutnya sifat asosiatif atau pengelompokan. Kalau dituliskan itu A kali B
Ini dalam kurung ya, A kali B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Kalau dalam operasi pada bilangan bulat ya, itu kan mendahulukan operasi yang dalam kurung ya. Contoh kita nah ini ada contoh, maksudnya gimana tentang pengelompokan di sini. Di sini ada 4 kali 3 kali 5 ya. Ini yang dikurung 4 kali 3 dikurung terlebih dahulu. Terus yang berikutnya ini adalah 3 kali 5. Apakah hasilnya sama? Ini juga sama. Oke, kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. 4 kali 3 kan 12. Berarti 12 kali 5. Yang ini 3 kali 5 kan 15. 4 kali 15. Apakah hasilnya sama? 12 kali 5 adalah 60 ya. Begitupun juga 4 kali 15 juga hasilnya 60. Ini namanya sifat pengelompokan atau asosiatif pada perkalian ya. Kemudian yang ketiga, distributif atau penyebaran ya. A kali B tambah C. A kali B tambah C itu bisa diuraikan. Jadinya adalah pertama A dikali B terlebih dahulu, kemudian ditambahkan ditambah ya dengan A kali C. Kalau ini misalkan negatif juga sama ya, ini juga negatif seperti itu. Jadi A kali B tambah A kali C. Kalau misalkan yang ini negatif berarti A kali B negatif A kali C gitu ya. Contoh soalnya. Di sini 2 kali 5 tambah 3 berarti bisa diuraikan 2 kali 3 terlebih dahulu ditambah sama-sama tambah kemudian 2 kali 3. Maka di sini 2 kali 5 10 tambah 6 hasilnya adalah 16. Ini sifat distributif. Baik, ini contoh karena kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Kita bahas yang operasi hitung campurannya ya. Konsepnya adalah ya, dalam mengerjakan operasi hitung campuran, yang pertama yang kita kerjakan adalah kurung kabataku ya. Dihafalkan ya, kurung kabataku atau kurung kali bagi tambah kurang. Itu urutan pengerjaannya ya. Jadi didahului dengan kurung kali bagi tambah kurang. Antara kali dan bagi memiliki kedudukan yang sama ya, tambah kurang kedudukannya sama. Contoh ya, di sini ada tanda kurung ya, 10 negatif 30 dibagi negatif 3 negatif 2. Kalau soal seperti ini kita kerjakan sesuai konsep yang di awal, maka utamakan tanda kurung terlebih dahulu ya. 10 negatif 30 itu negatif 20 ya. Ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Kemudian dibagi dengan negatif 3 negatif 2 berarti negatif 5. Negatif 20 dibagi negatif 5, ini kan sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif 4 ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Contoh yang kedua ya. Ini udah mulai campuran ya. Udah di sini apakah ada tanda kurungnya? Tidak ada ya. Kalau tanda kurung yang di sini ini sebenarnya hanya untuk memisahkan positif dan negatif saja ya. Beda halnya seperti contoh soal yang pertama, kurungnya di sini. Nah, ini yang harus kita dahulukan. Kalau di sini cuman untuk memisahkan ini saja ya, biar tidak bertumpuk begitu tandanya. Untuk soal yang seperti ini, seperti biasa kalau ada dua tanda, kita rubah terlebih dahulu. Jadinya kan seperti ini. Kalau negatif ketemu negatif, positif. Positif ketemu negatif, negatif ya. Kalau sudah bentuk soalnya seperti ini ya, berikutnya kita pakai konsep yang ini. Kurung kali bagi. Apakah ada tanda kurung? Tidak ada. Kali bagi ada ya. Berarti ini yang harus kita kerjakan dulu. Nah, berarti 25. 5 kali 2 adalah 10. Maka 25 tambah 10 negatif 4 ya. Ini mudah ya. 25 tambah 10 negatif 4.
Kita mulai dari kiri. Karena di sini tandanya positif dan negatif ya operasinya. Ini kan sejajar atau kedudukannya sama, bisa kita mulai dari sebelah kiri terlebih dahulu. Berarti 35 dikurangi 4, 31. Soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, di sini kan tidak ada tanda kurungnya. Tinggal kita cari apakah ada tanda kali atau bagi, ada ya. Itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu ya. Di sini ada perkalian, juga ada pembagian. Boleh kita langsung kerjakan secara bersamaan ya. Karena di sini kedudukannya sama, maka ini bisa dikerjakan ya. Ini juga sama. Jadi negatif 6 dikali 10 berarti negatif 60 ya. Kemudian ditambah ini ya, tambah 54 dibagi negatif 9 itu adalah negatif 6 ya. Jadi ini itu hasilnya negatif 60, kemudian ini adalah hasilnya negatif 6 ya. Kemudian di sini ada dua tanda bertemu ya, kita rubah jadinya kan negatif 6. Maka negatif 60, negatif 6 hasilnya adalah negatif 66. Begitu ya. Soal yang berikutnya nomor 4. Pertama kita kerjakan tanda kurungnya, karena di sini ada tanda kurungnya. Ini ya. Kita kerjakan terlebih dahulu. 20 dikurangi 25 atau 20 negatif 25. Berarti negatif 5 ya. Negatif 5 kemudian negatif 4 kita tulis ulang. Kemudian di sini positif ketemu negatif jadinya negatif 2 ya. Jadinya negatif 2 dikali 5. Sampai di sini kita lihat ada perkalian. Berarti ini kita kerjakan terlebih dahulu. Ya. Negatif 5 kita tulis ulang, negatif 5, negatif 4, negatif 2 kali 5, negatif 10. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita mulai dari kiri boleh. Negatif 5, negatif 4, negatif 10. Maka negatif 5 dan negatif 4 berarti negatif 9. Negatif 9, negatif 10 berarti negatif 19. Berikutnya soal yang nomor 5. Kita lihat di sini ya. Di sini ada dua tanda bertemu, kita rubah terlebih dahulu. Nah, jadinya adalah negatif ya. Setelah itu, karena tidak ada tanda kurung, kita awali kali bagi ya. Di sini ada pembagian, maka ini kita mulai beserta ini juga ya. 20 tetap kita tulis terlebih dahulu, berarti 20. Negatif 10 dibagi dengan 2. Berapa? Negatif 5 kan ya. Negatif 5. Kemudian negatif 4 kali 3 adalah negatif 12. Oke, kalau sudah seperti ini ya kerjakan saja mulai dari kiri. 20 dikurangi 5 berapa? 20 dikurangi 5 15 ya. 15 dikurangi 12 3. Baik, itulah tadi beberapa contoh soal tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat ya. Untuk berikutnya ya. Untuk tugasnya ini sedikit berbeda ya. Silakan kalian klik link yang sudah saya bagikan nanti di bawah ini, yaitu link kuisis ya. Ini bentuknya games ya, soal tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat tapi bentuknya games. Silakan dibaca untuk petunjuk cara bermainnya ya. Sudah Bapak tuliskan di sana, silakan kalian dibaca bagaimana cara bermainnya dan seterusnya. Baik anak-anak semuanya, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Tetap kerja keras, tetap semangat dalam belajarnya, yang rajin, yang tekun, dan jangan lupa ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.